106.1 Jeronimo Duduk Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancamata Jogja, selamat sore semuanya. Sehat Kancamata Jogja, kita ketemu lagi hari ini di Sasi Soma Sana Sini Soal Agama Kancamata Jogja. Dan hari ini pastinya kita akan ngobrol-ngobrol yang berhubungan dengan agama Islam. Udah nungguin toh? Makasih loh, tadi saya udah bilang loh, udah kasih tau loh ini. Masih aja loh ya. Ya alhamdulillah kalau kamu udah nungguin Kancamata Jogja dan udah ready di situ dengan catatan gitu kan, kali Kancam Muda ya. Alhamdulillah gitu ya. Nah, kalau minggu lalu kita ngomongin soal gandrung terhadap sholat gitu. Nah, sekarang nih, apakah Pak Ustadz akan memberikan kelanjutan dari cerita minggu lalu? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muda. Kali ini kita akan bicara Kancam Muda. Momennya adalah momen Isra Mi'raj ya, yang jatuhnya pada malam ini sesungguhnya. Karena kan kalau dalam hitungan Islam itu kan ganti hari adalah habis maghrib ya. Nah, kita bicara momentum Isra Mi'raj itu ada beberapa yang nanti kita sambungkan dengan yang kemarin tuh lah. Oke. Sebetulnya yang kemarin itu membahas tentang hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bernama sholat gitu kan. Nah, sholat itu yang sudah kita bahas, gimana cara biar sholat itu menjadi gandrung gitu kan. Nah, ini yang cukup menarik adalah dalam Isra Mi'raj itu ada beberapa peristiwa yang ini kita ambil hikmahnya. Yang pertama itu Isra Mi'raj itu seakan-akan Allah ingin memberikan kabar kepada manusia, makhluknya, bahwa kalau Allah sudah berkehendak, apapun pasti terjadi. Nah, kalau dalam surat Yasin sudah sangat clear ya, wa idza aradza syai'an an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah sudah memutuskan, sudah menetapkan, sudah mendeklarasikan dan sudah clear gitu dan harus terjadi, maka pasti terjadi. Apapun kondisinya, tidak peduli itu. Dan itulah maha kuasanya Allah. Maka makhluk terbaik di jagat raya ini yang bernama Nabi Muhammad SAW itu kemudian diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu 1 malam. Makanya pantas kemudian orang-orang kafir begitu diceritain sama Kanjeng Nabi langsung ngomong, wah dusta, bohong, impossible. Bukankah dalam kehidupan ini kita sering diimpossiblekan sama orang? Kita sering dianggap ngimpi, kita sering dianggap gila, kita sering dianggap nggak mungkin. Tapi kemudian ketika Allah yang berkehendak, Pasti bisa. Pasti ada. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk terbaik di jagat raya saja, yang statusnya makhluk ya, walaupun makhluk terbaik, itu bisa diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang waktu itu impossible memang lah. Secara nalar nggak masuk akal. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sudah berapa ratus, mungkin 1000 kilo lah. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu sudah berapa mil gitu kan, tembus ke langit gitu kan. Itu di logika dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa aja juga nggak mungkin. Karena waktu itu perjalanan paling cepat pakai kuda. Kuda aja gempar bisa mati di tengah jalan kalau nggak istirahat. Nggak bisa nonstop gitu lah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu nggak bisa nonstop. Dari mana? Dari Mekah ke apa namanya di sana Palestina sana nggak bisa apa namanya nggak berhenti, itu kudanya mati itu. Artinya apa? Artinya bagi orang segitu itu wah impossible, ini ngawur, ini ngarang ini kan gitu, itu nggak mungkin itu. Ya, begitu Allah yang berkuasa semua terjadi. Beres. Nah, artinya apa? Kalau kita punya hutang yang banyak, punya persoalan yang menggunung, punya apapun itu masalahnya, ketika Allah sudah bilang kun fayakun, maka selesai. Jadi dengan Isra Mi'raj itu harusnya kita tambah yakin akan pertolongan Allah, tambah yakin akan kekuatan Allah, tambah yakin akan qadarullah. Nah, ini baru ngetahuin itu qadarullah sekarang. Qadarullah ya, gitu kan, sering diungkapkan orang-orang kan sekarang. Qadarullah ya, gitu kan. Wah, takdirnya Allah, alhamdulillah begini bla 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 gitu kan. Itu banyak sekali. Nah, oleh karena itu nggak ada yang nggak mungkin Kancam Muda di dunia ini. Makanya dekati Allah sedekat-dekatnya. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi salah satu hal yang signifikan.
Itu yang pertama lah. Yang kedua, dalam Isra Mi'raj itu kita belajar bahwa makhluk, ini makhluk yang paling mulia di jagat raya ini, Nabi Muhammad SAW, itu ketika naik ke Sidratul Muntaha, malaikat itu adalah ciptaan Allah, makhluk juga, tapi dia secara iman apalah nggak bisa turun lah. Dia secara iman nggak bisa, dia stabil imannya itu. Makanya malaikat itu kalau suruh sujud terus, kalau suruh tasbih, wirid, zikir gitu lah. Konsisten, malaikat itu nggak ada yang bosan kemudian wah aku capek nih ya Allah ganti tugas ini, nggak ada. Malaikat itu sama Allah disetting sebagai makhluk yang konsisten, yang tanpa nafsu dan suci, tidak pernah berbuat dosa. Malaikat Jibril sebagai komandannya para malaikat itu nggak berani lah masuk ke Sidratul Muntaha. Hanya sampai pintu kemudian monggo Kanjeng Nabi, panjenengan yang bisa masuk, saya nggak bisa. Bayangkan kelas malaikat aja nggak bisa masuk. Ini manusia, kalau manusia termulia di muka bumi ya, itu bisa masuk. Apa artinya? Derajat manusia itu bisa melebihi malaikat kalau itu serius, tapi juga bisa melebihi setan kalau nggak hati-hati. Jadi Anda tinggal potensinya di mana. Anda bisa melebihi malaikat, tapi juga bisa lebih parah daripada setan dan iblis. Jadi manusia itu kayak between malaikat dan setan nih. Berarti memang dia di tengah-tengahnya. Itu kenapa kalau di film-film tuh selalu ada kanan kirinya tuh ada yang bisikin, ada yang ayo udah nggak apa-apa, dilakuin aja. Jangan. Oh, karena memang kita tuh sebenarnya di tengah-tengahnya ya, Pak. Ya tinggal kita mau menuju ke kemalaikatan atau kesetanan gitu kan. Ya tinggal dua itu. Iya. Makanya walaupun kita tidak bisa se-istiqomah malaikat, tetapi kalau kita serius manjada wajada untuk mendekati Allah, taqarrub ilallahnya serius tenanan, ya itu kemudian kita insya Allah bisa menjadi hambanya yang istimewa gitu kan. Maka muncullah para wali, muncullah para orang-orang yang punya karomah gitu. Itu yang sangat luar biasa. Yang sangat istimewa itu banyak sekali, apalagi di Indonesia itu wali itu bleder lah. Bleder itu apa? Bleder itu terlalu banyak karena ya memang nggak terkenal kadang-kadang, tetapi dia sangat luar biasa amal solehnya, zikirnya, wiridnya, yang kemudian yang ngalahin malaikat bisa gitu kan. Itu seperti itu. Nah maka, dan kalau malaikat pantas malaikat nggak dikasih nafsu sama Allah. Nah kalau manusia yang ada nafsunya tapi terkontrol nggak maksiat, kerennya kayak apa? Jadi ini malaikat nggak tergoda lah, ya nggak ada nafsu. Lah ini manusia punya nafsu, nggak tergoda, kan keren sekali. Derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Nah, malaikat nggak punya kok, wajar gitu kan. Nah, ini manusia punya nafsu, punya birahi, punya syahwat, tapi dia menyalurkan pada yang halal. Dia bisa menjaga dirinya, kan keren sekali. Itu kan, itu yang luar biasa. Ya ini cuplikan salah satu untuk kanca tua atau kanca yang sudah menikah. Itu kan ada salah satu kemudian datang kepada salah satu Syekh Imam Syafi'i, Imam, kok istri saya sekarang nggak begitu menarik lagi ya, saya nggak hasrat, nggak nafsu sama istri saya. Apa istrimu sekarang tambah gemuk? Enggak, masih seperti yang dulu. Apa istrimu sekarang tambah wajahnya tambah keriput? Enggak, masih seperti yang dulu. Oh ya, berarti kamu suka lihat wanita lain ya? Kok tahu? Iya, ya itulah yang buat kamu nggak berhasrat. Maka kamu kurangin tuh lihat wanita lain. Nah, wanita lain itu macam-macam. Ada dalam bentuk foto, dalam bentuk video, dalam bentuk film porno, itu wanita lain. Nah, ketika kamu melihat itu, ya otomatis kamu berkurang itu hasratnya. Nah, maka kalau kamu ingin tetap punya hasrat, punya nafsu sama jangan lihat. Atau istilahnya tidak dinikmati, di delay atau di keep atau di skip, nah, kan gitu istilahnya. Di skip dong Pak Ustadz. Ya, di kan skip. kalau kan sama juga dilihat. Ya, pokoknya gimana caranya sudah lewatkan gitu. Dan lewatkan. Kalau di grup bapak-bapak ada, tolong dilewatkan atau langsung dihapus. Itu bayangkan ya, baru zaman Imam Syafi'i itu kan tidak ada film porno. Itu aja udah langsung efek. Ada pertanyaan gitu. Ada pertanyaan gitu, langsung efek. Padahal wanitanya wanita biasa, maksudnya mungkin yang lewat tuh yang ya ketemu di mana yang gitu. pakai hijab, yang bukan yang kemudian telanjang, bukan yang kemudian pakai bikini, enggak. Tapi itu aja ngefek. Apalagi yang sekarang. Zaman sekarang yang itu maksudnya. Linknya seliuran di grup bapak-bapak biasanya.
Itu kan. Nah, jadi tadi pertama apa? Ulangi lagi. Yang pertama adalah Isra Mi'raj seakan-akan Allah ingin memberikan berita kepada manusia apapun bisa terjadi gitu. Kun fayakun itu semua kehendak Allah. Yang kedua adalah malaikat itu makhluk yang nggak punya nafsu. Terus Nabi Muhammad ditaruh di situ tuh berarti emang Nabi itu luar biasa karena bisa masuk bisa ke Sidratul Muntaha gitu. Ya, jadi bisa ke Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu hanya Nabi Muhammad yang bisa gitu kan. Yang lain nggak bisa gitu kan. Artinya betapa mulianya Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, jadi nomor satu tadi kita kembali dulu kan yang muda yang sedang resah, yang sedang gelisah, yang sedang gundah gulana, yang sedang punya persoalan problematika apapun, ingat kepada Allah bahwa bagi Allah itu sangat mudah untuk menggeser, untuk menghilangkan, untuk istilahnya mentreatment atau memberesi gitu kan. Itu. Jadi itu dulu nih. Kata kuncinya seberat apapun masalah, kalau Allah dah turun tangan, is over, selesai. Oke? Seberat apapun masalah. Ya, seberat apapun masalah, kalau Allah sudah turun tangan, Allah sudah beresin, Allah sudah nolong, udah memberikan pertolongan sama hamba itu selesai. Apapun masalahnya, tanpa terkecuali. Karena dunia itu milik Allah, masalah di dunia itu bagi Allah secepete kalau istilah orang Jogja itu cepete. Cepete. Ya. Segitu doang. Wah, sepele. Enggak ada apa-apanya. Itu kalau Allah sudah turun tangan gitu, ya. Jadi yakin ada sama Allah. Jadi Isra Mi'raj itu kita peringati dengan cara apa ya? Dengan cara kita harus lebih yakin kepada Allah. Jadi ini persoalannya keyakinan aja sih. Dan keyakinan itu agak susah. Ketika istri nggak yakin sama suaminya ya susah sekali. Isinya curiga terus. Mau pulang telat dikit ya curiga, nggak pulang cepat ya curiga. Ini aneh semua. Jadi karena sudah nggak yakin sama suaminya. Suudzon gitu kan. Nah maka agar kita yakin sama Allah, kita harus selalu husnudzon sama Allah. Ngapain nih Allah kasih aku seperti ini? Ada apa ya? Oh, aku begini ternyata. Gitulah. Ngapain gue begini? Oh, Allah berarti pengen gini gitu. Jadi kita husnudzon sama Allah. Baik sangka terus sama Allah. Jangan pernah berburuk sangka sama Allah sedikit pun. Siap. Begitu kita sudah baik sangka sama Allah. Nah, disitulah muncul kita yakin. Kalau udah yakin, tinggal satu langkah Allah nolong. Yakin dulu nih. Oh, enggak usah sama Allah. Sama manusia saja ketika kita berobat. Kamu yakin nggak ini sembuh? Yakin Pak Dokter? Benar, yakin. Saking yakinnya kadang dikasih obat yang keliru aja sembuh kok. Iya toh? Okay, karena udah yakin duluan. Yeah. Dikasih herbal misalnya. Kamu yakin nggak? Kamu jangan berobat ke sini kalau nggak yakin. Yakin aku Pak Tabib. Yakin aku Pak Herbalis karena herbal gitu kan. Udah yakin dikasih obat ngawur aja sembuh dia. Berapa banyak orang masuk ke tempatnya Pak Kiai yakin aja dikasih air putih teh panas gitu ya. Aja di tenengge gitu langsung jenggira mari Kak. Bisa ngapa-ngapain. Itu yakin sama orang loh. Iya. Langsung efek. Gimana kalau kita yakinnya sama Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Juga. Gitu ya. Jadi yang kedua, derajat manusia itu bisa mengalahkan malaikat, tapi juga bisa lebih hina daripada setan. Oke? Yang ketiga. Isra Mi'raj itu mengajarkan kepada kita. Yang ketiga adalah apa itulah? Jadi ketika itu ada kado spesial yang ini diberikan kepada kita sebagai umat Nabi SAW. Nah, pada nggak nyadar kan? Pada nggak mau matur nuwun kan? Gara-gara Nabi Isra Mi'raj itulah dapat hadiah namanya perintah sholat. Akhirnya kita dikasih hadiah terindah namanya sholat. Yang sholat itu bisa bikin selesai masalah seperti yang saya terangkan kemarin. Itu kan yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita lihat lah, jadi kata kuncinya adalah sholat ini bisa sampai kepada kita kenapa? Kenapa? Sholat ini, perintah sholat itu akhirnya sampai kepada kita lewat siapa? Lewat Nabi. Nah, lewat Nabi. Kalau Nabi nggak ada, kira-kira ada sholat nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada sholat, kira-kira ketika orang punya masalah terus mau ngapa? Domblong. Ya mending kalau cuma domblong, ambil apa? Linggis. Ya macam-macam. Ngek. Obat apa namanya? Disinfektan atau mungkin semprot kecoa kemudian diminum. Terus dijadiin parfum. Gitu. Iya kan? Ya. Lumayan wangi. Kan gitu. Ngek. Ini nih yang muda-muda. Kalau nggak ada sholat begitu putus cinta gimana? Ya bisa gantung dia. Tapi begitu ada Allah,
ada sholat gitu kan, wah tak sholat aja dulu minta gantinya ya Allah, kan bisa. Aku istikharah dulu ya Allah, pilih yang mana, bisa. Jadi sholat itu ternyata solusi semuanya. Jadi bayangkan ketika kita nggak ada sholat, jadi nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada sholat lah. Kalau nggak ada sholat, kamu bayangin, nggak ada sholat, nggak ada rem lah. Yang jahat-jahat terus sampai meninggal dunia. Yang tertekan terus sampai meninggal dunia. Jadi isinya cuma 2 orang, kill atau bikil, Anda mati atau dimatikan, Anda dibunuh atau membunuh. Iya. Nggak ada keadilan, nggak ada rasa. Loh, jadi orang gara-gara sholat dia punya iman kan? Ya. Punya keyakinan sama Allah. Gara-gara dia punya keyakinan sama Allah, dia tinggal di mana saja dia nggak masalah. Tuh lihat tuh, Nabi Muhammad SAW ketika di Gua Hiro bersama Abu Bakar As-Siddiq cuma berdua, guanya kecil, pengap, hidup di situ. Ashabul Kahfi yang suratnya kita baca insya Allah setiap hari Jumat itu kan tidur di dalam gua 300 sekian tahun lamanya. Ya dia nggak mikir makan, nggak hidup aja, kemudian bangun seperti baru kemarin. Ternyata udah berubah, presidennya harus ganti, pilpresnya harus ganti, sopo presidennya ganti ra kenal kabeh, sak menteri-menterine hilang kabeh. Kenapa bisa? Ya karena Allah punya kuasa atas itu. Karena dia punya iman. Iman itu menjaga semuanya. Nah, iman itu mahal harganya. Makanya kalau kita udah ingat sholat, kita harusnya ingat Nabi. Makanya di dalam surat ada sholawat. Lihat di tasahud itu, sholawat isinya. Ketika kita sholat, terima kasih sama Nabi. Makanya kalau kita sebagai umat Islam nggak pernah sholawat, dipertanyakan kita sebetulnya. Lah kamu bisa sholat dari mana? Dari Nabi gitu loh. Jadi jangan salah. Nah jadi kembali ke tadi bahwa sholat itu hadiah terindah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada yang ngelantarkan, ada perantaranya gitu loh. Kanjeng Nabi. Tanpa Nabi, dan Nabi sebelum Isra Mi'raj itu punya peristiwa amal hazm. Adalah istilahnya itu tahun-tahun kesusahan. Ditinggal wafat A, B, C, D orang-orang tercintanya. Betapa Rasulullah itu juga bisa patah hati, bisa sedih. Bahkan ini, yuk bareng-bareng nih yang di sini nih, kanca muda yang ada di sini, yuk tak kasih nih satu amalan dari Nabi Muhammad SAW langsung. Nabi Muhammad SAW kemudian menitipkan wasiat kepada putrinya, termasuk kepada istrinya, tentang bacalah ketika kamu sedang dalam keadaan susah yang menumpuk yang luar biasa. Ya, dibacakan yang muda. Rasulullah ini yang kemudian memberikan langsung bersabda dalam hadis sahih, banyak diriwayatkan oleh Kutubus Sittah ya. Di situ sederhana bacaannya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Saya ulangi lagi. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Artinya, ya Hayyu ya Qayyum, demi zat yang hidup, maha hidup dan maha berdiri, bi rahmatika dengan rahmatmu, ya, astaghis, aku mohon pertolongan. Nah gitu lah. Kelas Nabi ada susahnya lah. Loh, kalau Nabi aja susah apalagi kita. Si itu siapa? Gitu. Nabi aja bisa susah kayak gitu, apalagi kita. Dan Nabi ngasih wasiat ini. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Itu luar biasa. Itu doa ketika sedang susah. Rasulullah ketika susah baca itu. Itu. Ya, itu luar biasa kan. Nah, jadi hanya muda ketika Nabi SAW itu dalam masa kesusahan, masa patah hati, masa betul-betul kehilangan, sadness, duka, nestapa yang mendalam, Allah lalu perjalankan piknik, dipiknik sama Allah, dikasih hadiah. Jauh ya. Dikasih piknik, pulangnya dikasih hadiah. Hadiahnya namanya sholat. Jadi jangan kaget. Nih, rangkaiannya tolong dicatatkan yang muda. Sebelum Isra Mi'raj ada kesusahan Nabi. Oke? Jadi kesusahan itu Allah kasih solusinya apa? Sholat. Ingat ya. Jadi Nabi susah nih. Nah, nanti Nabi susah kan? Susah kan ditinggal orang-orang tercinta gitu kan. Betul-betul sadness. Betul-betul
berduka yang sangat mendalam, gitu kan? Duka sangat mendalam. Bayangkan kalau misalnya ada supporter-supporter, ada orang yang sangat support semuanya meninggal semua. Kan bukan masalah dia takut, tapi wah ini orang udah baik banget sama aku. Wah ini jadi udah manusia biasa juga Nabi Muhammad SAW. Ada sisi manusiawi biasanya juga. Akhirnya beliau susah. Nah ketika susah sedih itu Allah hibur dengan piknik. Tapi piknik itu ternyata endingnya sholat. Makanya kalau kalian sedang jarak jauh, saya kasih saran. Kalau kamu piknik kemana aja, bawa alat sholat. Cari masjid yang terbagus, terindah. Sholat di sana gitu loh bos. Kemana aja. Atau kamu cari makam yang kira-kira bagus, ziarah ke sana. Sholatnya jangan di tempat, jangan di kuburannya. Sholatnya di masjid dekatnya. Jadi kamu dapat dua-duanya. Makanya kalau kita kemana aja biasakin. Ini masjid yang bagus mana? Masjid jamiknya mana? Masjid yang kalau istilah sini patok negoronya mana? Masjid yang ada makam-makamnya yang orang-orang aulia alim di mana? Ziarah, sholat. Itulah. Jadi kita jangan hanya sekedar Isra doang. Mi'rajnya iya, Mi'rajnya itu sholat lah. Isra'nya jalan. Jadi ketika kita mau ke Jakarta, ke Bandung, ke Bali, mau keluar kota, ke luar negeri, kemana saja, itu yang namanya alat sholat dibawa lah. Kalau di sana nggak ada makam orang-orang aulia yang soleh-solehin, ya udah cari masjid tempat sholat yang representatif yang bagus. Jadi kamu itu ada kenangannya. Oh di Bandung kamu sholat di masjid ini, di ini sholat di sini. Jangan. Oh di sini aku di komplek pelacuran ini, oh aku di karaoke ini mas. Oh, ya Allah. Pinter banget sih. Ini jangan. Niru siapa ayo? Jangan sampai itu. Jadi kita kalau ke sana itu ya ke apa namanya ke masjid-masjid gitu ya. Oke. Pak Ustadz ini ada yang lengkap. Yuk silahkan. No, doa Nabi tadi. Itu ada ya hayya qayyum birahmatika astaghits, ada Allahu Rabbi la usyriku bi syai'a atau yang mana coba? Yang ya hayu ya qayyum birahmatika astaghisu. Astaghits bukan pakai sunya enggak usah. Astaghits. Nah, enggak ada sunya. Astaghits. Terus? Astaghits. Oh iya ini aku ada dua sih. Iya, terus ada terusnya, ada yang terusnya. Ya hayu ya qayyum birahmatika astaghits wa aslihli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain abadan. Ya, artinya wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Ya, terusnya. Perbaikilah seluruh urusanku dan janganlah engkau serahkan kepadaku kesusahan meski hanya sekejap mata. Wah, luar biasa ya. Jadi sebenarnya ini sudah menjawab kesulitan Anda kan coba. Lagi ngerti Mas Teh. Yang ini aku soalnya yang biasanya bukan pakai yang itu doanya. Kamu doanya Allah mubarik lana. Doa kesulitan. Lapar. Oke, itu tadi yang Kaca Muda. Kamu jadi tinggal cari aja. Mungkin clue-nya kalau googling tadi yang paling pendek dari punya Pak Ustadz adalah ya hayu ya qayyum birahmatika astaghits. Nanti panjangnya bakal ketemu. Ya, ini saya kasih yang versi simple. Nanti kalau saya sampai versi belakang takutnya wah kok panjang banget Pak Ustadz. Ya, itu ada yang versi simple kan, minta tolong sama Allah gitu aja. Iya, betul. Lalu ditambahin yang selanjutnya bahwa jangan sampai engkau biarkan sekejap pun itu kesusahan itu menerpa diriku. Oke, gitu. Oke, kita sampai di situ dulu. Nanti kita balik lagi Kaca Muda Jogja di Stasiun Soma. Sana sini soal agama. Jadi jangan kemana-mana nih Kaca Muda, karena kita masih ngobrolin soal Isra Mi'raj nih Kaca Muda. Stay tune terus di Stasiun Soma barengan sama Ella Arlika dan juga Ustadz Munif Tauhid.
106.1 Jeronimo The Roll Sonar Jogja. Balik lagi nih Kacamata Jogja di Sasi Soma. Sana sini soal agama. Kita masih ngebahas soal Isra Mi'raj. Besok kita akan merayakan ini Kacamata Jogja gitu ya, di hari Sabtu besok gitu. Dan merayakan opek. Nek kita masih merayakan ini serius ngaji, wah dolan-dolan. jalan-jalan. Ya. Kan tanggal merah, padahal Ya. Sabtu sama aja. Oke, saya ya pertanyaan dulu Mbak Dewi selalu di hati nih. Tadi udah nunggu. Mbak Jadi Dewi nanya di mana tuh? di Facebook ya? Facebook saya. Jadi dia Oke. tanya sholatku masih bolong-bolong Ustadz. Ya gini, Ditambal. sholat masih bolong-bolong. Sekarang di treat ya. Yang bolong yang mana? Nah, ini tak kasih tips agar nggak bolong. Tak katip. Tak kasih adalah tak kasih trip. Salah. Tak kasih trip kemana kita? Mana? Ke Sidratul Muntaha. Amin. Itu kita bisa ke sana, wah keren sekali itu kelasnya Nabi. Kita mah kelasnya umatnya aja gitu kan. Jadi gini tipnya. Coba sekarang kamu lihat jadwal sholat. Terus 5 menit sebelum waktu sholat kamu udah ready. Kamu biasain gitu dulu dan nggak harus ke masjid nggak apa-apa karena wanita kan. Jadi wanita ini ya kalau bisa ke masjid, alhamdulillah, kalau enggak di rumah aja. Jadi gunakan itu sebagai break gitu loh. Jadi upayakan sebelum adzan udah ready dulu. Jadi makanya sekarang saya kasih cara di handphone kamu install tuh jadwal sholat. Kemudian kan ada itu yang ada alarmnya lah. Entah alarmnya itu cuma bunyi-bunyi atau kemudian dikasih nada azan. Kalau punya saya kasih nada Assalatu wassalamu alaik gitu kan, yang kayak apa namanya, sola-sola itu kalau istilah Jawa Timur. Ya, tak kasih seperti itu. Tapi khusus untuk pagi ya, untuk bangun paginya. Nah, jadi kalau itu biar nggak nyolok diganti apa nggak apa-apanya. Jadi kita biasain coba Mbak Dewi, itu 5 menit sebelum waktu sholat kamu udah warming up. Pipis-pipis dulu, break dulu dari jaga kantornya atau jaga usahanya atau masaknya atau apapun itu, kemudian di kamar mandi siap-siap wudu. Jadi dari situ dulu. Jadi kamu jangan sampai dengar adzan. Jadi kamu udah sebelum adzan udah ready dulu. Nah, tahu nggak ini Kancah Muda? Ini salah satu kita bocorin di sini. Langit itu pintunya terbuka lah. Jadi kalau kita doa itu kita harus cari waktu langit pintunya kebuka. Kalau kita doa pas pintunya nggak kebuka, kira-kira gimana? Kita ngetuk tapi pas pintunya ketutup. Ingat, langit itu menurut Isra Mi'raj lapisnya berapa? 7. 7. Ya, 7 lapis kan? Itu pintunya kalau mau sampai kepada Allah, itu kan pintunya kan nutup semua. Itu baru buka jeret, itu ada waktunya. Waktu yang paling pendek, nih, kalau nyatet. Waktu yang paling cepat kita dapatkan dalam 24 jam adalah ketika azan dikumandangkan antara azan dan qomat. Oke. Jadi kalau kamu belum ready ketika azan, ya kamu berarti kemungkinan doanya kan kecil. Makanya yang terbaik itu 5 menit sebelum sholat kamu udah ready. Ya terkah ready itu mau mandi, ready itu mau pipis dulu, mau beresin apa dulu, tapi udah ready. Wudu dulu sebelum azan. Begitu azan selesai, azan agar kita doanya mustajab, pas azan itu jawab dulu, ikut azannya. Allahu Akbar, ikuti. Nah, nanti baru hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar. Selesai doa setelah azan, kalau bisa, kalau nggak bisa ya doa yang kamu bisa untuk minta apa saja. Jadi antara bainal azan wal qomat itu langit terbuka. Jadi kenapa para sahabat itu kalau datang tidak terlambat lah. Dia eman-eman momennya. Jadi dia berangkatnya bukan nunggu azan. Azan udah di masjid. Kenapa? Karena begitu selesai azan itu langit terbuka. Nih tak kasih tahu waktu aku langit terbuka. Bainal azan wal qomat, ketika antara azan dan qomat. Kemudian langit terbuka lagi itu nih besok mulai hari Rebo nih. Mulai hari Rebo itu kan 1 Sya'ban. Selama Sya'ban dan Ramadan langit terbuka terus. Makanya Sya'ban banyak doa. Maka Rasulullah kalau udah Sya'ban itu banyak puasanya. Kenapa? Karena ketika dibuka pintu langit itu ada 2 hal yang terjadi. Doa mustajab, kemudian semua report perilaku manusia itu sama Allah dinaikkan, sama malaikat kepada Allah dinaikkan. Inilah hari ini baru zina, inilah hari ini baru tahajud, inilah hari ini baru puasa, inilah hari ini baru ngaji, tergantung. Itulah.
Nah, waktu yang tercepat dibuka pintu langitnya adalah ketika adzan dan qomat, kemudian hari Senin dan Kamis itu dibuka juga. Kenapa Senin dan Kamis pas puasa? Iya, makanya kenapa? Itu ada hadisnya tentang pintu langit dibuka itu. Jadi beberapa waktu ya, termasuk tadi ketika adzan dan qomat. Maka Mbak Dewi, saya sarankan kamu siap-siap dulu 5 menit sebelum sholat, kemudian wudhu. Dah, mau sholat di rumah nggak apa-apa deh, sendirian nggak apa-apa. Begitu adzan selesai, kamu langsung doa dulu. Habis doa langsung sholat sunnah dulu kalau bisa 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian baru 4 rakaat duhur. Kalau masih males langsung aja 4 rakaat. Nah, kedua, bolongnya sasarannya di subuh, Ustaz. Ya, subuh sekarang pakai beker. Kalau bilang nggak bisa, itu hanya masalah kebiasaan. Gitu loh. Artinya ketika kita dijanjikan besok pagi, saya nggak mau tahu, pokoknya jam 3:30 sudah ada di bandara karena kita mau piknik ke Amerika. Kalau kamu nggak jam 3:30 nggak sampai di bandara, ya kamu nggak jadi ikut. Kira-kira sampai bandara jam berapa? Setengah 3 sudah sampai. Kadang jam 2 udah nunggu. Jelas kan? Kenapa? Bandara itu ya karena faktor apa? Faktor kepingin ke sana. Ya. Faktor kepingin tahu bagaimana Washington DC. Nah, kita cuma tinggal mengganti faktor itu menjadi faktor surga, faktor kebahagiaan, faktor keberuntungan dalam diri kita. Masa kita nggak mau? Ya. Jadi yang sering bolong biasanya subuh, itu yang sering bolong. Kedua, isya itu sering bolong. Yang sering nggak bolong itu duhur sama maghrib biasanya. Asar sering bolong karena di jalan. Duhur kadang-kadang bolong karena mungkin sedang makan, jalan-jalan juga gitu kan. Nah, isya sering bolong karena capek. Maghrib terdesak suasana karena kemudian sholat gitu. Subuh karena masih tidur misalnya. Nah, jadi kita sekarang ubah kebiasaannya. Oke, itu ya untuk pertanyaan. Terus kita masuk ke tadi hikmah ke Isra Mi'raj lagi. Hikmah selanjutnya, Mbak. Nih penting. Nabi itu ketika ke Sidratul Muntaha, ya, beliau dapat instruksi sholat berapa rakaat? 50 pertama. Terus dia turun nih, beliau. Turun dicegat sama malaikat, sama nabi-nabi. Nabi Adam ada, Nabi Musa ada, Nabi Sulaiman. Di antara itu sebelum saya bumi gitu. Iya, ya enggak. Di apa namanya? Langit itu kan ada lapisnya. Lapis sekian ketemu nabi ini, lapis sekian ketemu nabi ini. Jadi mereka itu kan penghuni di situ. Saya mau tanya. Status Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Sulaiman dan nabi-nabi yang menemui Rasulullah SAW itu statusnya meninggal enggak? Ketika kita dapat ceritanya. Rasulullah Daryadi bin siapa kirim sholawat sama engkau ya Rasulullah. Oh ya. Ela Arlika bin siapa ini kirim sholawat sama engkau ya Nabi. Itu dikirimin sama malaikat. Khusus hari Jumat malaikatnya pray. Libur bos. Karena sholawatnya langsung kepada Nabi. Nabi langsung menjawab sholawatnya. Maka kenapa hari Jumat diperbanyak sholawat? Karena spesial langsung sama Rasulullah dibalas. Kenapa ketika asrokol itu kan berdiri itu loh. Ya Nabi salam alaika. Ini di teman-teman Nahdiyin, teman-teman habaib. Ya, itu sering begitu sangat getol sekali kemudian sampai nangis, sampai ndredel gitu. Karena menurut beberapa riwayat Rasulullah hadir. Gitu lah. Kamu jangan protes sebelum kamu ikut. Ikut dulu baru ngerasain kemudian baru komentar. Jangan komentar sebelum ikut. Kalau seperti ini ikut nggak apa-apa. Kamu nggak usah komentar, ikut dulu, ngerasain dulu baru komentar. Tapi kalau masalah kepelacuran, kamu jangan bilang ngerasain dulu baru komentar. Jangan, kamu ngerasain dulu, kamu nggak akan bisa pulang, nggak bisa mentas. Jadi jangan ikut. Kamu jangan ikut. Kamu jangan ikut. Kalau ini kamu nggak usah komentar, ikut dulu baru ngerasain baru komen. Kalau yang pelacuran, mabuk dan sebagainya, kamu komentar dulu aja, nggak usah ikut. Komentar terus aja, nggak usah ikut-ikutan. Iya. Jangan dibalik. Kalau kamu ikut, kamu nggak bisa komentar akhirnya malah ikut terus. Kalau ini sama, kamu nanti ikut terus nggak komentar. Oh enak juga ya, asik juga ya, tentrem ya hatinya. Apalagi kamunya hajatnya kabul. Itu luar biasa. Makanya ada orang pemburu majelis Rasulullah kan gitu. Di mana ada ini acara-acara habaib itu. Oh sana ikut. Wah dia sampai sana ke dadang. Banyak sekali cerita yang luar biasa. Berani ngatain bid'ah? Coba muncul kalau berani. Udah.
Ya muncul aja nanti kan Muncul aja. yang nyerah Ya bukan udah. saya, yang lain. Ya nggak ada bid'ahnya itu. Tinggal muncul ke acara selawatan. Muncul ke sana maksudnya. Iya, iya. Maksudnya muncul di situ. Ini bid'ah gitu, misalnya muncul bilang gitu di sana langsung ditarik ikut dulu yuk. Ya, ini mantuk-mantuk dulu. Muncul ke sana aja ya. Enak juga ya gitu kan. Oke, jadi jelas ya. Ya. Isra Mi'raj mengajari pada kita bahwa orang-orang soleh itu aslinya masih hidup. Lah logikanya gimana lah? Nih contoh lagi nih. Ketika di alam barzah nanti gelap atau terang? Gelap Gelap. Apa yang menerangin? amal. Amal. Berarti di situ tuh hidup atau mati? Hidup. Hidup lah. Kalau mati ngapain ada penerangan? Gak usah mau cuma mati kok. Masuk akal nggak? Masuk. Ya kan? Berarti kan besok itu amal bacaan Qur'anmu menerangi, menemanimu. Kenapa perlu ditemani, Wong? Berarti kan dia hidup, Bos. Kalau mati nggak perlu ditemani dia. Hanya pindah alam. Iya, makanya orang meninggal itu sebetulnya adalah orang yang menunggu hari kiamat. Lah menunggunya ada yang happy, ada yang unhappy, tergantung amalnya masing-masing gitu loh. Nah, gitu kan yang mudah. Jadi dengan Isra Mi'raj itu kita bisa komentari ziarah, komentari masalah itu tadi tawasul dan teman-temannya. Oke ya, itu sudah clear ya. Jadi itulah Isra Mi'raj salah satunya adalah bahwa ketika naik turun itu Orang-orang soleh masih hidup, masih gitu. hidup. Karena ketemu sama Nabi Muhammad. Ya, jadi kita ziarah itu nggak salah. Yang salah kalau kita ziarah nawaitunya minta sama yang mati. Itu nggak boleh. Tapi kalau kita tawasul karena kita ke sana, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah dengan ziarah ini semoga engkau berkenan. Nah, gitu nggak apa-apa. Jadi minta tetap sama Allah gitu kan. Ziarah ini hanya sebagai Allah, nggak usah jauh-jauh lah gini, nggak usah jauh-jauh. Misalnya Mas Dayadi ini, Mas Dayadi itu misalnya, ya nyoteng live gini nih di sini. Di mana Mas Dayadi nyotengnya? Jeronimo. Oh di Jeronimo. Begitu di Jeronimo dibicarain sama banyak orang. Oh di Jeronimo tuh Mas. Oh nyoteng di mana tuh? Ini baru Jeronimo. Besok dia diundang di Istana Negara. Misalnya nyoteng di Istana Negara, misalnya Istana Jakarta sana. Loh, Amin. lo nyoteng di Istana Negara tuh Mas. Wah, istananya aja bikin kemudian gara-gara istana laku keras dia nanti nyotengnya kemana-mana. Oh itu tukang syutingnya istana. Hanya pindah tempat. Lah kita tempat dengan makamnya orang-orang soleh itu kan juga ngefek sama Allah. Oh kamu datang ke aulia-aulia ini, kekasih-kekasihku nih. Diperhatiin sama Allah daripada kamu cuma doanya di tempat-tempat yang kotor, yang kurang ajar, yang mesum gitu kan beda. Ya kan? Gitu loh. Jadi logisnya itu seperti itu. Hanya perlu diluruskan niatnya dulu, jangan sampai syirik, itu aja. Itu ya. Itu untuk hikmah yang selanjutnya. Hikmah selanjutan nih, Isra Mi'raj nih, masih kita bongkar nih. Yang kedua. Iya, kok kedua? Tadi kan banyak sekali kedua. Ini kedua di segmen kedua. Itu adalah jadi ketika Isra Mi'raj itu kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan Rasulullah. Karena apa? Karena sholat itu ternyata adalah hadiah terindah dan kemudian akhirnya menjadi 5 waktu dan itulah sebetulnya jawaban dari Allah atas semua persoalan yang dihadapi oleh manusia yang mau diberikan solusi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat tuh dalilnya, hanya mudah. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi kalimatnya itu Allah buka dengan apa? Wasta'inu, dan mintalah tolong kepadaku kata Allah. Bayangkan. Dengan sabar dan sholat. Ya, jadi kita udah dikasih tahu sama Allah. Kalau kamu minta tolong aja sama aku. Ingat ya, minta tolong sama orang itu akan kecewa. Makanya kita gunakan momentum Isra Mi'raj ini adalah momentum terakhir dalam hidup kita untuk berharap pada manusia. Kita gunakan momentum Isra Mi'raj menjadi momentum terakhir untuk kita berhenti bergantung pada manusia. Hanya berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Perkara nanti cara Allah nolong melalui orang kemudian memberikan bantuan kepada kita itu kehendak Allah yang kemudian menyeting hatinya, menyeting pikirannya, menggerakkan untuk menolong kita. Itu karena Allah. Pada dasarnya. Ini keren nih kalimat ini keren nih Kanjeng Muda.
pada dasarnya dalam hidup ini, perhatikan yang ada di sini juga, termasuk saya. Semua orang itu tidak akan pernah peduli sama orang lain kecuali dia menguntungkan dirinya. Saya ulangi lagi. Sesungguhnya, sejatinya tidak ada satu orang pun di dunia ini ya yang mau sama kita kecuali kita menguntungkan bagi dia. Jadi kita ini akan didatengin, akan digauli, akan diapa-apain sama orang, dideketin. Itu kalau menganggap kita memberi keberuntungan sama dia. Ada untungnya buat dia. Pun dengan kita ketika ketemu sama orang, kalau dia nggak nguntungin, itu kita akan memicingkan mata. Jadi pada dasarnya semua orang itu nggak peduli sama kita. Kecuali ketika orang itu merasa diuntungkan dengan keberadaan kita. Sedih kan? Sadis kan? Lihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di dunia ini yang menguntungkan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah lah yang ngasih keuntungan sama kita. Kita sholat gak nguntungin Allah, kita tahajud gak nguntungin Allah, kita zikir gak nguntungin Allah, kita puasa gak nguntungin Allah, tapi Allah selalu beri peruntungan kepada kita. Kurang apa itu Allah? Kurang nggak ada. Nggak Kurang ada apa? kurangnya dong. Kita yang kurang. Iya, betul. Kurang ajar. Ya kan? Jadi kalau hanya dengan makhluk, dia baik sama kita karena menganggap kita masih beri keuntungan sama dia. Begitu kita sudah nggak bisa beri keuntungan, pergi dia, ninggalkan kita dia. Kenapa istri-istri masih setia pada suami? Kenapa suami masih setia pada istri? Bukan keuntungan, tapi Allah titipkan cinta, Allah titipkan iman kepada dia sehingga dia mau menemani sampai kapanpun. Kalau semua hitung-hitungan untung-untungan, cerai semua sekarang ini. Pasti cerai. Karena nggak nguntungin. Bayangkan yang gajinya gede aja nggak nguntungin, apalagi nggak gajinya nggak jelas. Tinggal itu nggak nguntungin, tapi karena iman, ya Allah, aku percaya sama Engkau. Ini perintahmu, perintah Rasulullah. Aku mempertahankan sampai aku meninggal dunia harus dengan istriku dan suamiku ini forever, ya Allah. Apapun yang terjadi, aku jaga, ya Allah. Iman itu. Ya, ya. Kalau cuma untung-untungan, kalau nggak ada iman, udah. Oh, tabel Yo debit semua, kredit metu. sorry ya. Orang-orang bercerai itu pada aslinya ya gara-gara masalah untung tidak untung tadi. Aslinya, kalau mau jujur cuma dipoles nggak cocok. Saya ini gitu aja, nggak istilahnya itu nggak cocok cuannya, nggak cocok rembuke. Tapi gara-gara kita menikah karena Allah, makanya kalau mau menikah itu luruskan niat. Betul. Kalau kita sedang goyang pernikahannya, kembali kepada niat awal. Mau apa kamu? Maka istilahnya ada aliran nikah kapal keruk, mengar ngeruk. Ketika yang dikeruk udah habis, tinggal, ya kan? Ya. Nah, makanya disitulah Allah itu tidak dapat keuntungan dari hamba-hambanya kita ini, bos. Tapi Allah selalu beri untung pada hamba-hambanya. Keren kan? Mana ada, nggak ada. Rasulullah itu, bos, nggak mikirin dirinya sendiri. Surga udah dibukain. Manusia pertama ketika ditiup trompet, yang kedua kemudian yang pertama kali diminta malaikat cari itu kekasihku Muhammad. Di mana itu? Susah mencarinya karena semuanya jadi satu. Kemudian berdoa, disolawatin, baru kelihatan tuh makamnya Nabi. Nabi kemudian berdiri, kemudian langsung ada karpet merah. Mari ya Kanjeng Nabi, kita antar ke surga. Apa yang terjadi? Saya. Umatku di mana? Ya masih di sana. Oh enggak. Aku tunggu umatku dulu di telagaku. Kanjeng Nabi. Kalau kita mah, jangankan cuma surga, rebutan tempat apa? Nah, aku soalnya nggak sak dinggo wong liya. Nabi loh. Ya. Kita sama Nabi nguntungin apa? Sama tanya. Ya nggak ada. Nggak ada. Kita sholawat untuk siapa? Untuk kita sendiri akhirnya. Sholawatnya kepada Nabi. Lewatnya kepada Allah loh. Nggak ada sholawat langsung kepada Nabi. Nggak ada. Sholawat itu kepada Allah dulu. Allahumma, ya Allah, aku minta kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong kasih sholawat kepada Nabi. Jadi kita tuh nggak sholawat sama Nabi aslinya, bos. Kita tuh nggak sholawat sama Nabi. Kita itu minta Allah untuk sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli, Allahumma, Allah yang diminta kita untuk sholawat kepada Nabi. Ya Allah, tolong kau sholawat kepada Nabi. Jadi kita nggak sholawat tuh kepada Nabi. Makanya kenapa sholat itu masih diterima? Karena yang sholawat siapa?
Allah. Gitu loh. Oke? Apa keuntungannya? Diangkat derajatnya, dihapus dosanya, diijabah doa-doanya. Sholawatnya kepada Nabi, efeknya kepada kita. Terus Nabi untungnya mana? Tak tanya. Untung didoain. Untung enggak apa ada doa kan cuma bacaan sholawat kan gitu. Allah. Ya, itu rahmatnya Allah kan gitu kan. Enggak ada untungnya. Nabi itu enggak beruntung. Enggak beruntung dengan sholawat-sholawat kita itu enggak. Kita yang diuntungin gitu loh. Jadi atas rahmatnya Allah lah, atas lemah lembutnya Nabi Muhammad SAW lah, kemudian kita kasih syafaat nantinya, dikasih banyak kemudahan nantinya. Jadi satu-satunya Tuhan di jagat raya yang tidak butuh keuntungan dari manusia, memberikan keuntungan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya makhluk di muka bumi yang tidak kita beri keuntungan tapi malah beri keuntungan sama kita adalah Nabi Muhammad SAW. Wow. Makanya kenapa kalau ada itu ada Allah, ada Muhammad. Ya. Understand? Gitu. Gitu ya kan coba. Oh, baik. Jadi hikmah daripada Isra Mi'raj itu banyak kan yang muda. Makanya ayo. Ya, kita kalau udah ngomong gini powerful gitu ya namanya karena ya semangat nih Pak Ustadz. Ya, makanya sekarang kan yang muda nomor 1. Ayo udah dikasih hadiah. Kalau elak tak kasih hadiah jam. Mana jamnya lah? Enggak dipakai, hilang. Apalagi rusak. Kira-kira saya gimana? Sakit dong hati saya. Udah dikasih hadiah sholat, enggak pernah dikerjain. Kira-kira gimana? Aduh, gitu kan. Gitu kan? Gitu. Yang ngasih itu kan gimana? Aduh, gitu kan. Tapi kalau kita jaga, kita rawat, kita bagusin, kita ini lo masih bagus, apalagi ya Allah ini masih tak pakai gitu kan. Ya Allah aku masih sholat. Wah, makasih. Allah nggak bilang makasih gitu, tapi langsung dikasih sama Allah. Gitu kan? Cara Allah berterima kasih. Iya, itu langsung dikasih. Bahkan ada salah satu yang menarik yang sebetulnya ini ada resep simpel juga nih untuk yang muda. Mendoakan kaum muslim dan muslimat ketika dia nggak tahu kita doain, maka kita mendapatkan doa yang sama. Tidak hanya doa yang sama, tapi doa yang sama itu yang standar. Jadi balasannya 2 double. 1, Anda akan didoakan sesuai dengan doa yang kamu berikan. Yang ketiga, yang kedua, Allah akan memberikan kabul dari doa-doa hamba-hamba lain yang sudah. Jadi kalau kita doain ini Mas Day biar apa, kita nggak mesti tahu sama dia. Mas Day biar apa, misalnya biar bahagia atau apa, itu Allah akan ngasih kita. Ditanya doanya kita ke Mas Day, tapi doa orang-orang muslimin yang sedang numpuk waiting list yang sudah di ACC itu ke kita juga. Why? Iya, loh iya gitu, itu benefitnya kalau kita doain muslimin muslimat yang kita nggak ngasih tahu kepada dia. Makanya kalau kita punya musuh doain dia, kita punya teman doain dia, nggak masalah, nggak ada kurangnya kita. Kita itu kadang-kadang bakhil, doain musuhnya nggak mau, doain aja. Lembutkan hatinya ya Allah, sukseskan dia ya Allah, berikan dia jalan yang terbaik ya Allah. Soalnya juga nggak ada ruginya karena juga balik ke kita juga sebenarnya. Ya, karena gara-gara setan kita bodoh amat, mudaron ya perlu gue kan gitu, kan jadi masalah gitu kan. Ya. Kan gitu. Nah itu salah satu resep yang lain kan. Nah jadi ini hari ini tadinya kita mau lanjutin tuh apa namanya tentang sholat kemarin, tapi karena ini Isra Mi'raj ya sekalian aja ngeras pantas ini peringatan Isra Mi'raj di Jeronimo yang kita sudah sampaikan. Hanya mudah-mudahan ada pencerahan untuk kita semua termasuk kita pribadi. Marilah mulai sekarang berhenti berharap kepada manusia. Dan ingat, Imam Syafi'i pernah mengatakan yang ini sangat luar biasa. Ketika kamu Mas Day, kamu Munif, kamu Ela, kamu kesusahan dan teman-teman meninggalkan dirimu, maka saat itu Allah akan datang kepadamu. Imam Syafi'i. Jadi kadang Allah itu turun ketika Kita susah. bukan kita susah, udah nggak ada yang nemanin, udah nggak ada yang ngapa-ngapain, Allah turun. Ini udah terbukti di Turki. Di Turki ada anak-anak ketimpa, ya, ada ketimpa berhari-hari. Kalau nggak salah itu sekitar 7 hari. Ada yang Nggak makan, nggak minum dia. Kemudian ditanya, ditawarin makan minum. hanya mau, udah kenyang. Loh, dikasih makan sama kakak-kakak tadi. Kakak-kakak mana? Tadi ngajak main aku, kakak-kakaknya udah ngasih kenyang. Kakaknya mana? Hilang. Nangis semua itu relawannya, nangis. Kakaknya mana?
Ada, dari kemarin ada, sekarang hilang. Jadi ketika udah dikeluarin dia ditanya wawancara, kamu gimana? Kamu rasanya gimana? Nggak ngerasain apa-apa? Gimana? Ya seneng aja main-main. Jadi pas dikeluarin baru diajak ngomong kan, nggak mungkin kan ketika dikeluarin, gimana kabarnya? Enak nggak kan? Nggak mungkin. Dikeluarin dulu, duduk, baru dikasih makan kan? Iya, Udah iya. kenyang. Loh, kenyang dari mana? Ya dikasih makan sama kakak mana? Lah, kakaknya ada dari kemarin. Namanya aku seneng-seneng makan enak-enak. Nah sekarang kemana? Hilang. Jelas nggak ada itu. Itu siapa yang ngasih? Satu. Jawabannya adalah Al-Hadid ayat 4. Coba dicari. Ser dan keyboard. Mari kita cari Al-Hadid ayat 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di arsy. Yang ini kan Pak Ustadz? Ya betul. Sebentar. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Itu kata kuncinya. Ulangi yang terakhir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah di mana itu? Gimana aja? Diulangi lagi. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dia bersama kamu di mana saja kamu Berada. Clear kan? Clear. Tuh. Clear. Oke, segitu ya Kanca Muda Jogja Sasi Sobat sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang luar biasa dan kamu bisa lebih memaknai Isra Mi'raj besok yang akan kita peringati. Kanca Muda Jogja lebih kuat lagi sholatnya karena sudah punya reason yang luar biasa yang kita dapat sore hari ini. So, Ella pamitan, Ustaz Munif juga pamitan. Ketemu lagi next time. Love Jogja and you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.